Halo guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana Manchester City berhasil meraih kemenangan atas Brighton berkat 2 gol Julian Alvarez dan Erling Haaland. Sementara Mykhailo Mudryk kembali mencetak gol namun gagal membawa Chelsea menang atas Arsenal. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Liverpool yang berhasil meraih poin penuh di derby Merseyside dengan membungkam Everton 2-0. Kemudian ada Manchester City yang akhirnya meraih kemenangan usai membungkam Brighton dengan skor tipis 2-1. Liverpool meraih kemenangan usai memperdaya Everton 2-0 dalam derby Merseyside. Para pendukung The Reds membentangkan spanduk untuk memberi dukungan kepada Palestina. Di menit 37, Everton harus bermain dengan 10 orang setelah Ashley yang diganjar kartu merah. Keunggulan pemain ini dimanfaatkan dengan baik usai Liverpool mencetak gol lewat Mohamed Salah. Penyerang asal Mesir itu kembali mencetak gol keduanya di masa injury time babak kedua. Kini pasukan Jurgen Klopp hanya terpaut 1 angka dari Manchester City dan Arsenal. Wolverhampton Wanderers berhasil mencuri poin setelah memperdaya Bournemouth dengan skor 1-2. Sang tuan rumah unggul cepat melalui Dominic Solanke di menit 17. Sayangnya Wolverhampton mampu comeback di babak kedua melalui 2 gol Matheus Cunha dan Salah Kalajic. Kekalahan ini membuat Bournemouth nggak beranjak dari zona degradasi. Burnley nggak kunjung bangkit setelah mampu diperdaya sang tuan rumah Brentford 3-0. 3 gol Brentford dicetak lewat Yohan Wissa, Bryan Mbeumo, dan Saman Ghoddos. Kini Burnley semakin terpuruk dengan belum beranjak dari zona degradasi. Sedangkan Brentford merangsek ke peringkat 14 klasemen dengan torehan 10 angka. Manchester City sukses memetik kemenangan saat menumbangkan Brighton dengan skor 2-1. Kedua gol skuad The Citizens dilesakan oleh Julian Alvarez dan Erling Haaland di babak pertama. Skuad The Seagulls sempat memperkecil gol melalui Ansu Fati pada menit 73. Kemenangan ini membuat Manchester City naik ke puncak klasemen dengan mengemas 21 poin. Newcastle United memetik kemenangan besar usai memperdaya Crystal Palace dengan 4 gol tanpa balas. Di babak kedua, The Magpies sudah unggul 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan melalui Jacob Murphy, Anthony Gordon, dan Sean Longstaff. Sedangkan 1 gol sisanya dicetak melalui Callum Wilson pada menit 66 pertandingan. Arsenal secara dramatis membuyarkan kemenangan Chelsea dengan mencetak gol di menit akhir. Berikutnya ada MU yang susah payah menekuk Sheffield United 2-3 berkat gol indah Diogo Dalot. Arsenal mencuri 1 poin saat menahan imbang Chelsea dengan skor akhir 2-2. Skuad The Blues berhasil unggul lebih dulu melalui Cole Palmer dan Mykhailo Mudryk hingga menit 75 laga. Gol cantik diciptakan oleh Mudryk dengan melesakkan tendangan dari sudut lapangan dan mengantungi David Raya. Seusai mencetak gol, dia berselebrasi dengan melentangkan kedua tangannya. Kemenangan Chelsea harus buyar saat Declan Rice dan Leandro Trossard mencetak gol di menit 77 dan 84. Hasil ini membuat The Gunners bercokol di posisi kedua klasemen. Manchester United kembali memetik hasil positif usai mengandaskan Sheffield United 1-2. Scott McTominay membuka keunggulan pada menit 28 pertandingan. Sayang, Sheffield berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Oliver McBurnie di menit 34. Diogo Dalot berhasil membawa Setan Merah menang setelah mencetak gol di menit 77. Skuad asuhan Erik ten Hag kini merangsek ke peringkat 8 dengan torehan 15 poin. Real Sociedad meraup 3 poin penuh usai mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 1-0. Brais Mendes menjadi pencetak gol satu-satunya lewat sundulan cantik di menit 64. Tambahan 3 poin ini membuat Sociedad naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Sedangkan Mallorca terancam merosot ke zona degradasi setelah hanya bisa mengemas 8 angka. Beralih ke hasil pertandingan La Liga di mana tren kemenangan Real Madrid harus terhenti usai ditahan imbang Sevilla 1-1. Sementara rival sekota mereka yakni Atletico Madrid justru menang telak atas Celta Vigo berkat hat-trick brilian Antoine Griezmann. Real Madrid gagal membawa pulang 3 poin setelah ditahan imbang Sevilla dengan skor 1-1. Gol bunuh diri David Alaba membawa keunggulan untuk Sevilla di menit 74. Beruntung 4 menit berselang Dani Carvajal berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini membuat Los Blancos berpeluang disalip oleh Barcelona di puncak klasemen.
Antoine Griezmann menjadi bintang kemenangan Atletico Madrid di laga menghadapi Celta Vigo. Bomber asal Prancis itu sukses mencetak hat-trick di menit 29, 64, dan 70 pertandingan. 3 gol Griezmann mengantarkan Los Rojiblancos menempel ketat Real Madrid di puncak klasemen. Skuad asuhan Diego Simeone hanya terpaut 3 angka dari sang rival sekota mereka. Next, kita ke hasil pertandingan Serie A di mana Napoli akhirnya memutus tren negatif usai raih poin penuh atas Hellas Verona dengan skor 1-3. Kemudian ada Inter Milan yang mencukur habis Torino di markasnya sendiri dengan skor 0-3. Napoli sukses mengamankan 3 poin setelah menumbangkan Hellas Verona dengan skor 1-3. Skuad asuhan Rudi Garcia membuka keunggulan lewat Matteo Politano di menit 27. Brescia Kvaratskhelia memperbesar keunggulan skuad Partenope. Hellas Verona sempat memperkecil kedudukan di menit 60 melalui gol Darko Lazovic. Dengan hasil ini Napoli perlahan naik ke peringkat 5 klasemen dengan torehan 17 poin. Inter Milan memutih kemenangan penting usai membabat habis Torino 0-3 di kandangnya sendiri. 3 gol Nerazzurri dicetak lewat Marcus Thuram, Lautaro Martinez, dan Hakan Calhanoglu. Lewat hasil ini Inter Milan sukses merebut puncak klasemen dari AC Milan dengan raihan 22 poin. Paris Saint-Germain meraih kemenangan penting setelah menaklukkan Strasbourg dengan 3 gol tanpa balas. Gol Parisien dibuka oleh Kylian Mbappe di menit 10. Kemudian disusul oleh Carlos Soler dan Fabian Ruiz di menit 31 dan 77 laga. Kita masuk ke sesi konferensi pers di mana Xavi Hernandez yang mulai waspada dengan badai cedera menjelang padatnya jadwal pertandingan. Sementara Stefano Pioli mengaku AC Milan siap bertarung di laga besar menghadapi Juventus. Xavi Hernandez mengaku waspada dengan potensi cedera dengan padatnya jadwal. Dia menyebut sudah ada beberapa pemain kunci yang pulih pada laga menghadapi Atletico Bilbao. Mulai dari Ronald Araujo, Lamine Yamal, serta Ilkay Gundogan yang siap untuk diturunkan. Xavi juga berambisi meraih poin penuh di kandang demi menempel ketat puncak klasemen. Stefano Pioli mengungkapkan jika skuadnya sangat antusias menjelang laga besar melawan Juventus. Pelatih kelahiran Parma ini berhasrat meraih poin penuh di hadapan para Milanisti. Pioli ingin anak asuhnya kembali merebut puncak klasemen Serie A dari tangan Inter Milan. Dirinya ingin skuad Rossoneri meneruskan tren positif usai menang atas Genoa di pekan lalu. Beralih ke kabar rumor di mana Real Madrid membidik Julian Alvarez demi penguatan di lini serang. Selain itu, Los Blancos juga berpeluang mendapatkan Kylian Mbappe yang ingin hengkang dari PSG secara bebas transfer. Rencana Barcelona mendatangkan Julian Alvarez mendapat tantangan baru, sebab bomber Manchester City ini juga tengah diminati oleh sang rival bebuyutan Real Madrid. Kabarnya Carlo Ancelotti sedang membutuhkan sosok penyerang murni di lini penyerangan. Los Blancos pun mulai ancang-ancang mendatangkan Alvarez pada tahun depan. Kylian Mbappe baru-baru ini memastikan dirinya akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas nanti. Menurut Marca, pemain asal Prancis ini menyesal menandatangani kontrak baru pada tahun 2022. Kabar ini kembali menghidupkan rumor Mbappe dengan Real Madrid. Nantinya El Real bisa memboyong ex-AS Monaco ini secara gratis pada akhir musim. Kaoru Mitoma resmi memperpanjang kontraknya bersama Brighton hingga tahun 2027. Di kabar penutup ada Borneo FC Samarinda yang harus puas meraih hasil imbang atas Persib Bandung dengan skor 1-1. Kaoru Mitoma resmi menandatangani kontrak baru bersama Brighton dan Hove Albion. Pemain asal Jepang ini akan bertahan bersama The Seagulls hingga Juni 2027. Dengan ini Mitoma menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Brighton. Sang pemain sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar seperti Manchester City dan Barcelona. Carlo Ancelotti mengumumkan Dani Ceballos bakal absen membela Real Madrid di laga El Clasico pekan depan. Cedera otot membuat dirinya menepi selama 3 pekan ke depan. Cederanya Ceballos menambah daftar pemain Los Blancos yang menepi. Sebelumnya Thibaut Courtois, Eder Militao, dan Andriy Lunin sudah dipastikan absen karena cedera. Aston Villa secara resmi menjalin kerjasama dengan salah satu klub Liga Jepang, Vissel Kobe. Dalam kerjasamanya, The Villa memberi kesempatan pemain muda Jepang menembus skuad utama.
Gak cuma itu, kerjasama ini juga mengembangkan bakat pemain muda Vissel Kobe. Klub berjuluk Ushi ini akan mengirimkan 2 pemain U16 untuk berlatih di markas Aston Villa. Borneo FC Samarinda gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang sang tamu Persib Bandung 1-1. Skuad Pesut Etap unggul 1 gol terlebih dahulu melalui Leo Guntara. Sayangnya di babak kedua Persib menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Agung Prasetyo. Hasil ini nggak mengubah klasemen di mana kedua tim masih tetap berada di peringkat 1 dan 3. Pieter Huistra mengaku bangga dengan banyaknya serangan dari Borneo FC. Sedangkan Boyan Hodak menyebut jika hasil imbang ini merupakan skor yang sangat adil. After this, suddenly they scored out of nothing. Shoot from very far, nobody blocking. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Baka Bil Husna. Semangat terus cetak gol. Terima kasih selalu support, jangan lupa nonton terus Cetak Gol Harian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.